الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma hdina wa ahlana wa qaumana ila siratikal mustaqim. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata a'yun wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua berbagai limpahan nikmat dan karunia-Nya. Wabil khusus nikmatul iman wa nikmatul Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga dengan izin Allah Azza wa Jal kita bisa berkumpul kembali dalam rangka menuntut ilmu syar'i. Semoga kita termasuk dari bagian yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, Allah akan fahamkan urusan agamanya. Allahumma amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum, melanjutkan pembahasan tentang ma'rifatu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenal tentang nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disadur dari kitab Al-Usulu Ats-Tsalatsah, 3 pondasi utama yang wajib diketahui oleh seorang muslim dan diamalkan, karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu taala. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang mengenal kehidupan Nabi SAW setelah beliau mendapatkan risalah, mendapatkan an-nubuwah, kenabian, dan mendapatkan ar-risalah, kerasulan. Ya, mendapatkan kenabian dan mendapatkan kerasulan. Khani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Disebutkan di sini pembahasan atau redaksi dari beliau, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sebelumnya kita bahas dulu, ya, yang kemarin tersisa. Walahu minal umri 63 sanah, dan beliau ini hidup, ya, berumur sampai 63 tahun. Minha arba'una qablan nubuwah, diantaranya 40 tahun sebelum Nabi menjadi nabi, yang mendapatkan kenabian, wa thalathun wa ishruna nabiyan wa rasula, dan 23 tahun berikutnya maka beliau menjadi nabi dan rasul. Artinya beliau menjadi nabi dan menjadi rasul ketika hanya menjabat atau hanya sampai 23 tahun saja, ya. 23 tahun, ya, dari umur beliau yang 63, hanya 23 tahun saja beliau menjadi nabi dan menjadi rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di sini, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, walahu minal umri 63 sanah. Beliau hidup di dunia ini hanya, ya, 63 tahun. Ya, 63 tahun, ya, dari beliau lahir
sampai wafatnya ya sampai berumur 63 tahun. Sebagaimana yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha qalat meriwayatkan tuwfiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu 63. Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat ketika beliau berumur 63 tahun. Ini memberikan isyarat kepada kita semua ya bahwasanya umur umat Nabi Muhammad juga enggak jauh-jauh dari umur beliau ya. Umur umat Nabi Muhammad SAW enggak jauh-jauh dari umur beliau, isyarat ya, karena nabinya aja 63, maka umatnya kurang lebih 60-70-an. Ya, makanya disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in wa qalilun man yajuzu dzalik. Umur umatku kisaran 60 sampai 70 tahun. Wa qalilun man yajuzu dzalik, dan sedikit yang melampaui lebih dari 70 tahun. Artinya itu bonus ya. Tapi rata-rata ya umur umat Nabi Muhammad ya kalau enggak 60-70. Kenapa nabinya pun juga demikian. Disebutkan hal ini karena umur umat sebelum Nabi Muhammad SAW itu panjang ya umurnya. Ya lihat saja Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam berdakwah kepada kaum, yang berdakwah bukan ketika lahir, berdakwah kapan ya, alfan illa khamsina ama, 1000 kurang 50 berarti berapa? 950 tahun itu beliau berdakwah. 950 tahun belum umur beliau ketika sebelum menjadi nabi ya, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Artinya umur umat terdahulu memang panjang-panjang, sampai-sampai disebutkan ya, ini disebutkan bahwasanya nanti kelak di akhir zaman ada seorang ibu ya yang menangisi anaknya yang masih balita, yang masih kecil. Berapa umurnya yang anaknya ini? Umurnya 100 tahun. Anaknya yang masih kecil umurnya berapa? 100 tahun. Ditangisi sama ibu ini. Akhirnya disebutkan nanti kelak di akhir zaman ya ada umur umat yang hanya sekitar 60 dan 70, pendek sekali. Maka kata ibu tersebut mengatakan, kalau saya hidup di tengah-tengah mereka, wallahi tidak ada sedetik pun saya tinggalkan kecuali untuk sujud untuk Allah Azza wa Jalla. Lihat ya, untuk sujud, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena mereka merasakan panjangnya umur, kok langsung 60, 70 itu sangat sedikit sekali. Ya, itulah gambaran orang-orang zaman dahulu mengenai kita ya, yang hidup hanya 60, 70 tahun. Taib. Khawani fiddin azani Allah wa iyyakum. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala mengatakan wa minha arba'una qabla nubuwah. Kemudian kita mengetahui ya umur arba'una qabla nubuwah, 40 tahun sebelum Nabi menjadi nabi ya, wa thalathun wa ishruna nabiyya wa rasula, dan 23 tahun menjadi nabi dan rasul alaihi salatu wassalam. Artinya bahwa ketika Nabi diangkat menjadi nabi dan rasul, umur beliau adalah 40 tahun ya. Justru salah, ada orang atau yang belajar sirah disebutkan ini waktu SD ya. Enggak tahu kalau zaman sekarang masih apa tidak. Nabi diangkat menjadi seorang nabi ketika umur 25 dan diangkat menjadi rasul ketika umur 40. Ini salah. Beliau diangkat menjadi nabi dan diangkat menjadi rasul alaihi salatu wassalam ketika beliau ya telah lepas umurnya 40 tahun atau sudah beranjak berumur 40 tahun ya. Ketika itu seorang sudah matang-matangnya, sudah sangat dewasa pemikirannya dan lain sebagainya. Arba'una sanah qablan nubuwah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal meriwayatkan
unzila ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu arba'in. Diturunkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berumur 40 tahun. Famakatha bi Makkah 13 sanah. Dan beliau setelah diutus menjadi nabi dan rasul, beliau hanya hidup di Mekah 13 tahun. Thumma umira bil hijrah, kemudian diperintahkan untuk hijrah, ya, bil hijrah fahajara ila Madinah. Kemudian hijrah ke kota Madinah. Famakatha biha 10 sinin, dan beliau tinggal di sana sampai 10 tahun. Thumma tuwfiya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW diwafatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Itu yang disebutkan oleh para sahabat bahwasannya beliau menjadi nabi dan menjadi rasul alaihi salatu wassalam, ya, ketika beliau berumur 40 tahun. Baik, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, dengan apa beliau diangkat atau dilantik menjadi nabi, dan dengan apa beliau diangkat menjadi rasul alaihi salatu wassalam? Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan, nubbi'a bikra wa ursila bil mudaththir. Nabi diangkat menjadi nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mendapatkan wahyu surat apa? Iqra, Al-Alaq 1 sampai 5. Wa ursila bil mudaththir, dan beliau, ya, diutus menjadi rasul, ya, dengan diturunkannya atau mendapatkan surat Al-Mudaththir, ya. Baik, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Jadi itu fase pertama ketika mendapatkan wahyu. Ketika mendapatkan wahyu, ya, yang pertama ketika Nabi diangkat menjadi nabi, yaitu ketika mendapatkan surat Iqra. Surat Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 1 sampai 5, ya, kurang lebih. Nah, di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang nabi, ya, diangkat menjadi seorang nabi. Kemudian enggak lama berikutnya dalam fatrah minaz zaman, ya, selang beberapa waktu, wallahu alam, tidak disebutkan oleh para ahli sejarah masalah ini berapa jumlah waktunya, ya, sampai diturunkan, nanti kita akan bacakan riwayatnya, sampai diturunkan surat Al-Mudaththir. Surat Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir. Ya, nanti kita sebutkan ayatnya. Ketika mendapatkan surat ini, Nabi langsung diutus menjadi seorang rasul. Sekarang pertanyaannya, apa perbedaan antara nabi dan apa perbedaan antara nabi dan rasul, dan apa fungsinya, dan kenapa dibedakan? Ini menjadi dengan surat Iqra ini nabi menjadi nabi, dengan surat Al-Mudaththir ini nabi menjadi rasul. Seakan-akan kayak ada naik jabatan dan ada tugas yang ditambahkan untuk ada tambahan tugas yang harus diembankan. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala perbedaan antara nabi dan rasul. Perbedaan antara nabi dan rasul alaihi salatu wassalam. Kalau nabi, ya, itu adalah man uhiya ilaihi bi syar'in wa lam yu'mar bi tablighihi. Seseorang yang mendapatkan wahyu tapi belum diperintahkan untuk menyampaikannya. Tapi belum diperintahkan untuk menyampaikannya. Makanya kita sebutkan dulu. War rasul, adapun rasul, man auhallahu ilaihi bi syar'in wa umira bi tablighihi wal 'amali bihi. Ya, adapun rasul adalah seorang yang mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla dan diperintahkan untuk apa? Menyampaikannya dan mengamalkannya.
Itu perbedaannya. Walaupun ini khilaf di antara para ahli ulama akidah ya tentang masalah ini, cuman yang paling masyhur, pendapat yang paling masyhur definisinya adalah ini. Man umira an-nabi SAW adalah orang yang mendapatkan wahyu dan belum diperintahkan untuk apa? Menyampaikannya. Nah, makanya kita lihat ketika Nabi mendapatkan surat Al-Alaq ini, ya nanti kita bacakan riwayatnya panjang. Nabi SAW tidak menyampaikan ke manusia, tidak koar-koar, ya ke manusia bahwasanya saya mendapatkan wahyu, menyiarkan dakwahnya, tidak cukup hanya orang-orang sekitar beliau saja seperti Khadijah, seperti Waraqah ibn Naufal yang kita sebutkan riwayatnya. Itu pun juga karena beliau sedang menceritakan apa maksudnya datang malaikat ini, diceritakan kepada Waraqah. Artinya hanya orang-orang terdekat beliau itu Khadijah saja dan belum keluar-keluar kemana-mana. Ini menunjukkan kata para ulama bahwasanya Nabi mendapatkan wahyu tapi belum diperintahkan untuk menyampaikannya. Baru setelah mendapatkan ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir, ayo sebarkan dan wanti-wanti manusia, ya peringatkan manusia tentang azab Allah azza wajalla. Baru di situ beliau menjadi seorang Rasul alaihi salatu wassalam, diperintahkan untuk menyampaikannya kepada seluruh manusia dan manusia wajib untuk mengikutinya dan untuk mengamalkannya. Jadi itu perbedaan antara Nabi dan antara Rasul. Sebagian ulama lain menafsirkan bahwasanya Nabi diutus kepada orang yang beriman. Dan adapun Rasul adalah yang diutus di kalangan orang-orang kafir. Itu diantara makna definisi yang disebutkan oleh ulama. Ada lagi yang mengatakan bahwasannya Nabi adalah yang meneruskan estafet syariat Nabi sebelumnya. Ya, jadi diteruskan saja, enggak membawakan syariat baru. Sedangkan Rasul adalah dengan membawa syariat baru. Nah, ini semuanya saling melengkapi satu dengan yang lain. Ya, dan Nabi SAW mendapatkan syariat baru. Ya, syariat Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Musa berbeda dalam masalah penerapan amalannya, ya dan lain sebagainya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kita sebutkan sebuah riwayat yang diceritakan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha tentang perkembangan awal dari Nabi mendapatkan wahyu pertama, ya perkembangan Nabi SAW ketika beribadah sampai mendapatkan wahyu, sampai di akhir beliau mendapatkan gelar seorang Rasul dan diperintahkan untuk berdakwah. Disebutkan di sini oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala riwayat Aisyah radhiyallahu anha yang menggambarkan tadi. Kata beliau, waqad bayyanat ummuna Aisyah radhiyallahu anha al-marahil allati marra biha an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi nuzulil wahyi. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, menceritakan tentang marhalah, ya, level-level atau keadaan-keadaan yang pernah dilalui Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turun wahyu. Awal pertama turun wahyu. Faqalat, maka ibunda kita Aisyah mengatakan, kana awwala ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya as-sadiqah fin naum. Pertama kali yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah berupa mimpi. Mimpi as-sadiqah yang nyata, ya, fin naum, ketika tidur, ya. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaqis subhi. Dan beliau tidaklah melihat mimpi kecuali ya mimpi itu akan menjadi nyata di dunia nyatanya. Seperti falaqis subhi, ketika fajar subuh menyingsing. Ya, seperti fajar
subuh menyingsing. Thumma hubbiba ilaihil khala. Kemudian Nabi SAW lebih cenderung untuk, sebelum mendapatkan wahyu ini, lebih cenderung untuk banyak menyendiri dalam beribadah. Ya, dan itu juga ilham dari Allah. Tapi sekali lagi ini khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Fakana yalhaqu bi ghari Hira fayatahannatsu fihi, ya, dan beliau selalu ya pergi menuju ke gua Hira yang berada di Jabal Nur di Makkah, ya. Fayatahannatsu fihi, kemudian beliau beribadah di sana dengan beribadah yang sudah diajarkan oleh peninggalan syariat Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nah dari sini pertanyaan Ustaz, berarti boleh dong kita kalau haji atau umrah pergi ke Gua Hira dalam rangka untuk beribadah, kan ngikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya bagaimana? Boleh apa tidak? Jawabannya boleh apa tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Kan Nabi melakukannya, Pak. Syariat Rasulullah, mumtaz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Naam. Pertama, ya, kita tahu ini sunnah atau tidak, lihat para sahabat. Lihat para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Apakah para sahabat mengikuti Rasul dalam masalah ini apa tidak? Ada enggak satu dari sahabat? Dan kita tahu sahabat Nabi SAW orang yang paling antusias mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, menunjukkan bahwasanya ini bukanlah dari ajaran beliau yang harus diikuti. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bantah orang yang mengatakan ini sunnah Nabi. Itu belum muncul Islam, belum muncul syariat, sehingga tidak ada hukum di situ. Ya, belum ada hukum di situ. Karena kalau antum lihat ya, banyak sekali penyelewengan ya para jamaah umrah atau haji baik dari negeri ini atau dari seluruh penjuru dunia yang subhanallah ya Rabbana, yang bersusah payah untuk menaiki Gua Hira, dan Gua Hira itu di gunung yang tinggi banget, ya. Saya sendiri melihatnya itu sangat prihatin sekali, tinggi dan bebatuan. Beda seperti yang ada di sini, ya. Di Bogor gunungnya ya semuanya hijau. Ya semuanya pohon hutan. Kalau di sana kepleset sedikit ya wassalam. Isinya batu-batu cadas semua dan tinggi terjal. Naiknya itu harus manjat seperti manjat tebing. Ya. Dan subhanallah, ya, ini nikmatnya sunnah ya ikhwah, ya. Sampai-sampai kita melihat itu, sampai jamaah umroh yang sudah sepuh pun dipaksa oleh travelnya untuk apa? Naik Gua Hira. Allahu Akbar. Na'udzubillah. Berangkat subuh sampai sana jam 11 siang. Tinggi banget, ya. Tinggi banget dan itu sangat terjal sekali. Ya, kepleset sendiri, dan banyak dari jamaah umroh atau jamaah haji yang meninggal di sana. Ya, tapi mereka sangat bahagia itu, lihat ya, ini bahayanya bid'ah. Ini tidak benar, bukan dari tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan tidak ada. Kalaupun itu syariat atau sunnah yang disunahkan, pasti Nabi mengajarkannya kepada umatnya, kepada para sahabatnya, dan tidak ada satu hadis pun yang menyatakan demikian. Jadi ini penting sekali. Kita harus kritis ya ikhwah. Ketika ingin beribadah, coba tanya. Kalau antum nggak tahu sama pakarnya, ada nggak dalilnya masalah ini? Karena kalau tidak ada dalilnya, maka man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka tertolak sia-sia, waliyadu billah. Taib. Khani fiddin azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan. Fakana yalhaq bi ghari Hira. Dan beliau ini selalu datang ke Gua Hira, fayatahannas. Ma mana yatahannas? Yata'abbad, beribadah di sana. Tidak disebutkan di sini ya ibadahnya. Kenapa tidak disebutkan? Karena memang enggak disyariatkan. Jadi enggak penting untuk disebutkan. Ya. Layali zawatil adad, beberapa malam.
beberapa malam qabla an yarji'a ila ahlihi, sebelum ya beliau pergi menemui keluarganya di rumah. Wa yatazawwadu lidzalik, kemudian mengambil bekal ya, dan beliau membekali diri dengan bekal-bekal secukupnya karena beliau bermalam di sana beberapa malam ya. Tsumma yarji'u ila Khadijah fayatazawwadu bimithliha. Kemudian begitu seterusnya kembali ke keluarganya, kepada Khadijah untuk membekali diri ya. Kemudian kembali lagi ke Gua Hira bimithliha hatta faji'ahul haq, sampai dikagetkan dengan al-haq. Yani al-haq di sini adalah malakul Jibril yang mendapatkan, yang membawa wahyu. Wa huwa fi ghari Hira, dan tatkala itu beliau berada di Gua Hira, faja'ahul malak, datanglah malaikat, faqal. Di dalam riwayat ini disebutkan malaikatnya menyerupai laki-laki. Dalam riwayat lain disebutkan malaikatnya datang dengan bentuk aslinya. Ya. Faqala ikra, bacalah. Malaikat tersebut. Ini orang asing ya, enggak, Nabi belum kenal. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma ana biqari," aku enggak bisa baca. Aku nggak bisa baca karena Nabi SAW itu apa? Ummi, yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Dan itu bukan aib ya, dan itu bukan aib karena beliau di zaman beliau hidup bangsa Arab rata-rata ummi. Ya, rata-rata tidak baca dan tidak menulis. Tujuannya apa? Ada hikmahnya. Karena beliau akan diturunkan Al-Qur'an sehingga mematahkan orang yang mengatakan Al-Qur'an produksinya Muhammad. Yang Muhammadnya nggak bisa nulis, nggak bisa baca, apa yang mau ditulis? Ya enggak, sehingga mematahkan argumen mengatakan Al-Qur'an itu produksinya Muhammad. Dibantah bahwasanya beliau tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Faqal, maka disebutkan fa'akhadhani faghattani hatta balagha minnil juhd. Maka orang tersebut yaitu malaikat mendekap kepadaku, ya memelukku sampai aku berkeringatan, keringat dingin kalau bahasanya kita. Ya. Tsumma arsalani, kemudian dilepas. Kemudian aku pun dilepas, kata Nabi. Faqala ikra, bacalah. Qultu, maka aku mengatakan dengan pertanyaan, dengan jawaban yang sama, ma ana biqari, aku ini nggak bisa baca. Fa akhadhani faghattani ats-tsaniyah hatta balagha minnil juhd. Maka malaikat itu pun melakukan hal yang sama, mendekapku ya, kemudian ya faghattani hatta balagha minnil juhd, sampai aku keringat dingin. Tsumma arsalani, kemudian dilepaskan. Faqala ikra, bacalah. Ya, maka Nabi pun menjawab dengan hal yang sama, ana tidak bisa membaca, ma ana biqari. Fa akhadani, kemudian kembali lagi dia memelukku. Faghattani tsalitsah, yang menutupku yang ketiga, hatta balagha minnil juhd, kemudian aku pun sampai kesusahan. Tsumma arsalani, kemudian melepaskanku. Faqal, kemudian malaikat mengatakan, ikra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ikra, bacalah dengan menyebut Rabbmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Rabbmu yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajari manusia dari sesuatu yang tidak ia ketahui. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi ketakutan. Ya, Nabi ketakutan karena ini sesuatu yang asing bagi Nabi. Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarjufu bawadiruhu. Nabi akhirnya langsung pulang ke rumah sambil ketakutan. Hatta dakhala ala Khadijah, kemudian ya menghampiri Khadijah. Faqal, maka Nabi mengatakan, zammiluni, zammiluni, ya,
selimutilah aku, karena keringat dingin ya. Nabi, ya yang namanya orang takut, bagaimana antum bisa rasakannya? Ya, ingin mendapatkan apa, sesuatu yang nyaman. Zamiluni, selimutilah aku. Fazammaluhu hatta dhahaba anhu ar-raw. Akhirnya Nabi SAW diselimuti sampai rasa takutnya hilang. Faqal, maka mengatakan Nabi SAW mengatakan, ya Khadijah, wahai Khadijah, mali, ada apa denganku ini sekarang? Akhirnya Nabi menceritakan kisahnya kepada istrinya tersebut. Waqal qad khasyitu ala nafsi, sungguh aku ini takut terhadap diriku sendiri. Ada apa ini? Aku melihat sesuatu yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Faqalat, maka Khadijah mengatakan, ini subhanallah, ini istri salehah ini pasti akan selalu membuat suaminya tentram, tenang, nyaman. Ya, ini kalau antum mendapatkan istri antum seperti ini, maka bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau tidak seperti ini, maka bersabar. Ya, faqalat, ya, ini lihat nih, ini lihat Khadijah, bagaimana menenangkan Nabi SAW. Tatkala Nabi takut atas dirinya sendiri, ya, maka Khadijah menenangkannya. Kalla, sekali-kali tidak demikian engkau, wahai Muhammad, wahai suamiku. Abshir, bahkan berilah kabar gembira buatmu, wahai Muhammad. Tenanglah, ya, bergembiralah. Fa wallahi la yuhzikallahu abadan. Dan demi Allah, sesungguhnya Allah sekali-kali tidak bakal menghinakanmu selama-lamanya. Lihat, ditenangkan sama Khadijah. Innaka la tasilur rahim. Sesungguhnya engkau ini suka silaturahim. Wa tasduqul hadis, selalu berkata jujur. Wa tahmidul kalla, selalu membantu orang yang susah. Wa taqri ad-dhaifa, dan selalu menjamu tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan selalu membantu orang-orang yang berkebutuhan. Artinya kata Khadijah, engkau ini enggak bakal dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla karena engkau ini orang baik. Lihat, seorang istri yang salehah selalu menenteramkan suaminya tatkala dilanda suatu hal yang tidak menyenangkan. Ya, ini seperti ini. Sekali lagi, kalau Anda memiliki pasangan seperti itu, maka pegang erat-erat. Jika tidak, wallahu taala a'lam. Bersabar ya. Akhirnya apa? Ya, di antara peran istri salehah ini, enggak sampai di situ saja peran Khadijah untuk menenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau bersama Rasul, ya, pergi menemui sepupunya yang bernama Waraqah ibn Naufal ibn Asad ibn Abdul Uzza ibn Qusay. Ya, ibn Qusay wa huwa ibnu ammi Khadijah, dan beliau ini adalah anak dari pamannya Khadijah radhiyallahu anha. Dan beliau ini adalah seorang Nasrani. Ya, seorang Nasrani di zaman jahiliyah. Ya, wa kana yaktubul kitab al-arabi, dan Waraqah ibn Naufal ini bukan orang yang ummi, dia bisa menulis bahasa Arab, bisa menulis tulisan Arab. Minal Injil, dari kitab Injil, masya'a an yaktub. Artinya beliau ini tahu ilmu. Dan Injil mungkin pada zaman tersebut masih ada sisa-sisa al-haq. Masih ada sisa-sisa al-haq. Wa kana syekhan kabiran qad ami. Dan beliau ini Waraqah ibn Naufal, ya, sudah sepuh, bahkan matanya sudah buta. Ya, sudah buta. Kalau bahasanya itu sudah bau tanah. Ya, sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Faqalat lahu Khadijah. Maka Khadijah menyampaikan kepada Waraqah ibn Naufal, "Ai ibn ammi, wahai saudara, wahai anak pamanku, yakni sepupu. Isma' min ibni akhik, dengarkan dari anak saudaramu ini, yakni Rasulullah SAW." Maka Waraqah mengatakan, "Ibna akhi, madza tara?" Wahai anak saudaraku, apa yang kamu lihat?
Apa yang kamu lihat sehingga engkau ketakutan demikian? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan apa yang beliau temui dan beliau lihat. Apa yang beliau temui dan beliau lihat dan rasakan. Maka apa jawaban Waraqah ibn Naufal? Ya, kata beliau, "Hadzan namus alladzi unzila ala Musa." Itu adalah namus. Dalam riwayat lain, hadzan namusul akbar alladzi unzila ala Musa. Itulah namus yang besar yang pernah turun kepada Nabi Musa. Ya laitani fiha jazaa. Duhai kiranya aku ini seorang pemuda yang kuat. Akunu hayyan hina yukhrijuka qaumuk. Aku masih hidup tatkala kaummu akan mengusirmu. Nabi kaget tatkala mendengar bahwasanya Waraqah mengatakan kaumnya akan mengusirnya. Ya laitani fiha jazaa. Duhai kiranya aku ini kembali menjadi seorang yang muda belia, yang masih kuat. Aku hayyan, aku hidup, masih hidup ketika melihat engkau diusir oleh kaummu gara-gara ada namusul akbar yang datang kepada Musa alaihissalam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung tatkala itu bertanya keheran-heranan, amukhrijiyahum, apakah mereka ini akan mengusirku? Wahai Naufal, wahai Waraqah, apakah mereka kaumku ini akan mengusirku? Maka dengar jawaban Waraqah. Faqala Waraqah, na'am, iya. Dalam riwayat lain, demi Allah, iya. Lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa udi. Tidaklah seseorang itu, lam ya'ti rajulun qat, tidaklah ada seseorang bimithli ma ji'ta bihi, mendapatkan sesuatu yang sama seperti yang engkau dapatkan tadi berupa namus al-akbar itu Jibril, illa udi, kecuali dia akan dimusuhi, kecuali dia akan diganggu. Wa in yudrikani yaumuk ansuruka nasran muazzara. Sekiranya aku, an yudrikani yaumuk, aku mendapati hari-harimu tersebut tatkala engkau berdakwah kemudian engkau diusir, ansuruka nasran muazzara, pasti aku akan membelamu dengan pembelaan sekuat tenaga. Pembelaan sekuat tenaga, ya, sehingga setelah itu beliau wafat. Makanya para ulama, ya, ini khilaf tentang Waraqah ibn Naufal. Apakah beliau ini muslim? Apakah beliau ini mukmin? Apakah beliau ini sahabat ataukah tidak? Karena tidak ada penjelasan dari atau hadis yang sahih mengenai akan hal ini. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya beliau ini adalah seorang sahabat karena beliau mengatakan apa? La in yudrikani yaumuk ansuruka nasran muazzara. Sekiranya aku hidup dan mendapatimu sedang teraniaya, terusir, kaummu mengusirmu, pasti aku akan membelamu sekuat tenaga. Sehingga banyak di antara ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin yataradda alaihi, mengatakan radhiyallahu anhu karena beliau sahabat. Sebagian ulama lain mengatakan kita natawakaf, tidak bisa kita katakan dia sahabat, tidak bisa kita katakan dia mukmin karena ini perkaranya sebelum turunnya Islam syariat, yang mana Nabi belum menjadi seorang Rasul alaihi salatu wassalam. Baru ketika itu beliau wafat, disitulah Nabi bersedih dengan wafatnya Waraqah ibn Naufal. Ya, mudah-mudahan dengan sedihnya Nabi ini menunjukkan bahwasanya beliau ini di atas millah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma. Tapi kita break sebentar untuk mendengarkan azan kumandang insya. Baik, ikhwani wa akhwati fi din, azani Allah wa iyyakum. Mendengar dari penjelasan Waraqah ibn Naufal, ya, kita jadi tahu bahwa
Di sini terdapat sunnatullah. Bagi siapa saja yang mengemban apa yang diemban oleh Nabi SAW, maka akan mendapatkan perlawanan dari kaumnya, ya, akan mendapatkan perlawanan dari kaumnya. Apalagi kita hidup di zaman yang mana orang jauh dengan norma-norma Islam, jauh terhadap apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka wajar tatkala seorang baru hijrah, baru mendapatkan ya hidup yang baru, pasti dia akan mendapatkan ya cobaan yang begitu banyak, ya, dari pihak keluarganya kah, dari pihak orang-orang terdekatnya kah, atau dari lingkungannya kah, yang selalu ya mensudutkan dia. Maka tiada lain dan tiada bukan, ya, tiada lain dan tiada bukan kecuali harus harus bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang ia bawa, karena ini sangat mahal, hidayah. Ya, makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sayati ilaikum zamanun al-mutamassiku fihi bidinihi kal qabid 'alal jamal." Akan datang sebuah zaman orang yang konsekuen terhadap agamanya seperti memegang bara api. Nggak ada yang kuat memegang bara api, panas. Nggak ada yang tahan. Tapi lihat begitu yang diperumpamakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena dia akan menghadapi syahwat manusia yang berlainan dengan syahwat manusia. Pasti dia akan dicemooh, dicela, dicibir, ya, diganggu dan lain sebagainya. Maka tiada lain dan tiada bukan dengan bersabar. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allah tutup dengan kesabaran. Kenapa? Karena dengan kesabaran semuanya itu akan dapat al-iman wa amalu salih tawassaw bil haqq. Maka dibungkus dengan kesabaran. Kalau kesabarannya enggak ada, maka ini semuanya akan hilang. Tapi ikhwani fid din azani Allah wa yakum, kita lanjutkan, ada sedikit 2 poin yang disebutkan. Ini riwayat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yuhadditsu an fatratil wahyi, dan beliau sedang membicarakan tentang jenjang-jenjang wahyu pertama turun kepada beliau. Qala fi hadithihi, beliau mengatakan dalam sabdanya, fa bainama ana amshi, dan tatkala aku sedang berjalan, ya, sami'tu sautan minas sama, aku mendengar suara dari langit. Farafa'tu ra'si, maka aku melirik ke atas, kepalaku menenggak ke atas. Fa idzal malakul ladzi ja'ani bi Hira jalisan ala kursiyyin bainas sama'i wal ard. Maka tatkala itu aku melihat malaikat yang dahulu pernah datang menemuiku di gua Hira, jalisan ala kursi, duduk di atas kursi, bainas sama'i wal ard, antara langit dan bumi. Lihat, bayangkan, ya, beliau melihat malaikat dengan wujudnya. Disebutkan dalam riwayat lain, fara'aitul malak, dan aku melihat Jibril, ya, dengan 600 sayapnya. Ya, 600 sayap dengan wujud aslinya yang bisa menutupi ufuk. Bisa menutupi ufuk, ya. Lihat wujud asli malaikat yang sangat besar. Bagaimana lagi dengan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Dan pernah kita singgung di sini, malaikat pemikul arsy, ya, pemikul arsy, antara daun telinga sampai ke pundaknya itu perjalanan sab'umi'ati aham, 700 tahun perjalanan. Ini dari daun telinga sampai ke sini, bukan dari atas rambut sampai kuku, tapi dari sini ke sini. Bagaimana kalau dari ujung ke ujung? Ya, itu malaikat, ya. Sehingga kita bisa tahu bagaimana, ya, Allah lebih besar dari itu semua. Ya, kita lihat aja gunung kita ini kayak nggak ada apa-apanya, begitu besar luar biasa. Ya, apalagi itu baru makhluk yang ada di bumi. Bagaimana lagi dengan sang penciptanya? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala beliau melihat malaikat yang menampakkan dirinya duduk di atas kursi bainas sama'i wal ard, antara langit dan bumi, maka fa fujitu minhu faraqan faju'ithtu minhu faraqa,
Maka aku ketakutan, ya kurang lebih maknanya. Faraja'tu, maka aku kembali kepada Khadijah, kepada keluargaku. Fakultu, aku katakan, zammiluni, fadaththiruni. Selimutilah aku, selimutilah aku, selimutilah aku. Maka tatkala itu turunlah ayat Allah Azza wa Jal, ya ayyuhal muddaththir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Ya ayyuhal muddaththir, wahai orang yang berselimut. Qum fa'anzir, berdirilah dan peringatkan manusia. Hingga kalimat qum fa'anzir, disitulah Nabi menjadi seorang Rasul yang wajib untuk menyampaikan apa yang datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa rabbaka fakabbir, dan kepada Rabbmu agungkanlah. Wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu ya sucikanlah. Kata para ulama ya dari kesyirikan dengan tauhid. Warrujza fahjur. Ar-rujza yaitu berhala, fahjur maka tinggalkanlah. Maka situlah Nabi SAW diangkat menjadi Rasul, dan disitulah Nabi SAW berdakwah yang pertama kali kepada keluarganya terlebih dahulu, ya orang-orang terdekatnya, qum fa'anzir. Kemudian setelahnya begitu juga kita ayyuhal ikhwah, jangan hanya ilmu yang sampai kepada kita ini untuk diri kita sendiri, minimal untuk keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah kalian. Enggak sampai kalian doang, tapi kata Allah wa ahlikum, dan keluarga kalian dari api neraka. Berarti kewajiban bagi kita minimal bagi keluarga kita, ya, baru setelahnya orang-orang terdekat. Ya sesuai dengan kapasitas ilmu yang kita dapatkan, ya, enggak usah berlebih-lebihan, enggak usah sesuai dengan tidak sampai ke batas maksimal. Apa yang kita bisa, mungkin dari ucapan kah, entah itu dari akhlak, entah itu dari tunjukkan kepada mereka bahwasanya kami ini telah hijrah, ingin mempraktekkan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah ayyuhal ikhwah, awal pertama atau marhalah, ya, keadaan-keadaan yang dilalui Nabi SAW ketika mendapat wahyu. Yang pertama adalah ar-ru'ya as-sadiqah, mimpi yang benar. Kemudian setelah itu turunlah firman Allah di Gua Hira, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Akan tetapi Nabi dalam hal ini belum diperintahkan untuk menyampaikannya, dan itulah Nabi, ya, fakana nabiyan. Di situ beliau menjadi nabi. Tsumma nazala qaulullahi ta'ala ya ayyuhal muddaththir. Kemudian datang ayat setelahnya ya ayyuhal muddaththir. Fakana mursala, maka setelah itu beliau diangkat menjadi rasul. Wa tataba'al wahyu 'alan nabi, maka setelah dari itu turunlah wahyu kepada beliau. Ya, baik itu yang sesuai dengan kejadian atau tanpa kejadian sama sekali. Dari situlah Nabi SAW turun wahyu sampai diwafatkan oleh Allah. Kurang lebih 23 tahun beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikannya kepada umatnya. Dan kita bersaksi tidaklah Nabi SAW mendapatkan wahyu kecuali telah menyampaikan semua risalahnya, dan tidak ada yang ditutupi, tidak ada yang dikurangi, dan tidak ada yang ditambahi. Semuanya sesuai dengan apa? Dengan apa yang diperintahkan Allah, diturunkan Allah wahyunya. Sampai datang surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kata sebagian ulama ini surat yang terakhir yang turun kepada Nabi. Makanya Ibnu Abbas, para sahabat tatkala itu bergembira
tatkala datang surat An-Nasr. Kenapa? Di situ disebut kemenangan. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang kemenangan dari Allah dan penaklukan, yakni penaklukan kota Mekah. Maka para sahabat ya bergembira. Maka tunggu dulu, kata Umar. Umar membawa Ibnu Abbas yang masih belia, masih kecil. Ya Umar, kenapa ente bawa anak kecil? Ente diem, dengarkan Ibnu Abbas ngomong. Karena Ibnu Abbas sudah didoakan sama Nabi SAW ya agar bisa mentafsirkan Al-Quran. Dan beliau dikatakan, dijuluki Turjumanul Quran. Ya, semua pada ngomong, ini surat Nasr kita bakalan menang, bakalan Islam berjaya di mana-mana. Tapi kata Umar, uskut. Ya Ibnu Abbas, takallam. Coba ente ngomong. Apa yang kamu tahu tentang surat Nasr ini? Maka beliau mengatakan, hadza qurbu ajalin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini surat ini menceritakan kepada kita bahwasannya ajalnya Nabi sudah dekat. Artinya risalah yang Nabi emban sudah selesai, tinggal nunggu ajalnya. Para sahabat semuanya terdiam tatkala Ibnu Abbas mengatakan, lihat, kata Umar, tuh lihat, ente jangan meremehkan ini Ibnu Abbas. Ya semuanya terdiam. Jadi sebagian para ulama mengatakan surat An-Nasr adalah akhir wahyu yang turun. Sebagian lagi mengatakan surat Al-Maidah ayat 3, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini, yakni pada hari Arafah di 10 Hijriah, ya tahun 10 Hijriah, haji wada', haji yang terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang dihadiri oleh ratusan ribu para sahabat, ya, berkhutbah al-yauma akmal, turun surat ini, ya, ketika beliau di atas mimbar. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah kusempurnakan pula nikmat-nikmatku untuk kalian, dan telah kuridhai Islam sebagai agama di sisi Allah Azza wa Jalla. Semua para sahabat juga bergembira dengan turunnya surat ini, tapi Abu Bakar menangis. Abu Bakar menangis. Ya Abu Bakar, kenapa ente menangis? Ya, langsung disebutkan sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abbas tadi, bahwasanya ini adalah ajalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya tugasnya Nabi telah selesai, tinggal nunggu ajalnya saja. Jadi tidak ada lagi hal-hal yang baru dalam agama. Semuanya telah disebutkan dan dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama min khairin illa arsyadahu ala ummatihi. Dan tidaklah ada kebaikan kecuali telah dijelaskan kepada umatnya. Dan tidaklah ada keburukan kecuali Nabi telah mewanti-wanti untuk umatnya agar dijauhi. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.